Baiklah Bapak semua ya. Ini sambil kita menunggu ibu-ibu tadi ya. Kita agak ini ya, kemudian juga saya berkumpul di sini. Mohon izin Bapak semua ya. Kita isi dulu aja Pak ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun buro. Ya pun. Bapak-bapak semua, mungkin ada yang sudah kenal atau mungkin ada yang belum juga, saya bisa memaklumi lah ya. Karena terkadang juga saya datang langsung ke kantor BPT, ketemu dengan ketua-ketua Dapokan saja gitu ya, ketua-ketua Paguyuban. Ini alhamdulillah bapak-bapak semua ya, saya ini diberikan amanah sebagai Kepala Dinas Pertanian Lampung Tengah ya, bapak-bapak semua. Nama saya Krisna Rajasa. Saya bersama dengan teman-teman, ini ada Kepala Bidang Hortikultura Ibu Widya, ini sebelah kiri saya. Kemudian ini ada Kepala Bidang Sarana Prasarana Bapak Mukhtar Hasan, sama saya. Dan saya berterima kasih betul ini kepada Bapak Subari. Mohon maaf. Pak Basori, makasih Pak Basori ya. Kita sudah diberikan tempat kediaman beliau bisa berkumpul pada siang hari ini ya. Bapak-bapak semua, sebagai ketua Gapoktan yang saya banggakan ya. Kita semua sehat-sehat semua Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baik. Bapak-bapak semua ya, mungkin yang pertama ingin saya sampaikan ya, kalau memang waktunya nanti masih ada bisa juga yang lain. Yang pertama ini saya ingin sampaikan dulu terkait dengan masalah yang sedang hangat-hangatnya melanda kita semua di Indonesia, mungkin di seluruh dunia juga, terkait dengan pandemi COVID-19 ini ya, Bapak semua ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Perlu kita ketahui ya, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini ya, memang pertemuan-pertemuan ini sebenarnya dibatasi ya Bapak ya semua ya. Ya kurang lebihnya tidak lebih dari 30 orang lah kira-kira gitu ya. Nah, tetapi sebelum pertemuan ini dilakukan ya, perlu saya sampaikan di sini ya, pada bapak-bapak semua, ada dua hal penting yang perlu kita ketahui bersama terkait dengan social distancing dan physical distancing ya. Saya akan gamblangkan saja kedua istilah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya bapak-bapak semua ya, ini semua yang hadir ketua Gapoktan semua Bapak ya. Tapi belum semua kampung ya. Dari 14 kampung mungkin baru 8 atau 7 yang hadir ya. Yang mudah-mudahan bisa hadir nanti ya. Sebelumnya saya sampaikan dulu, semestinya ini Pak Trijoto yang hadir ke sini Pak ya. Cuman karena alhamdulillah juga kalau tidak ada halangan, besok itu ada kunjungan Bapak Menteri Pertanian ke Kecamatan Kedimburjo, khususnya di Kampung Tempuran ya. Jadi kita bersyukur juga mendapat perhatian dari kementerian ya bapak-bapak semua ya. Karena saya tahu persis dalam kondisi seperti ini tidak mudah juga pejabat untuk datang-datang ke daerah ini kan. Apalagi seorang menteri. Jadi ini kebanggaan lah bagi kita semua ya. Lampung Tengah khususnya di Kecamatan Kedimburjo ini ya. Semestinya Pak Trijoto hadir ke sini Pak ya. Mestinya beliau hadir. Cuman tadi beliau titip salam kepada kita semua, karena saya harus berbagi badan dengan beliau ini. Maka saya bilang Pak Trijoto ya sudahlah, Bapak di Kampung Tempuran saja, karena nanti banyak yang akan bertanya-tanya kan dengan beliau terkait dengan rencana persiapan besok. Sudahlah, biar saya saja yang mewakili Bapak nanti di sini kan. Kemudian pesan dari Pak Trijoto juga, selesai pertemuan ini beliau minta Ketua Gapoktan dan Ketua P3A segera bergabung di Tempuran. Karena banyak hal yang ingin dibicarakan lah kira-kira gitu ya. Ya bapak-bapak ya, saya mohon ya. Saya juga nanti akan ke sana juga Pak untuk pertemuan ini. Nah itu terkait dengan pandemi COVID-19 tadi ya, boleh melakukan pertemuan seperti ini, tapi dengan catatan-catatan yang perlu saya sampaikan. Tolong ini nanti disampaikan kepada anggota semua bapak-bapak semua ya. Karena sekecil apapun kita di sini adalah pemimpin, dapat amanah dan punya tanggung jawab terhadap anggota kan kira-kira seperti itu ya. Nah sebelum pertemuan dilakukan seperti ini, kita harus meyakinkan dulu bahwasanya ruangan yang akan kita tempati di pertemuan ini
steril, itu yang pertama dulu. Dan saya yakin kita minta sama Yang Maha Kuasa dan saya percaya ruangan ini steril. Sudah pernah disemprot Pak? Sudah, alhamdulillah. Itu dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelum pertemuan ini dilakukan, semua yang masuk ke ruangan ini harus sudah cuci tangan. Sudah Bapak ya? Ya, alhamdulillah. Kemudian berikutnya, tidak bisa tidak saat ini Bapak-Bapak semua, apalagi kita menuju ke era new normal live, mungkin dengar-dengar di TV ya, dibaca di koran, itu tatanan kehidupan baru di mana kita ya tetap harus bisa beraktivitas ya seperti biasa, tetapi juga tetap juga harus menjaga diri karena kita berdampingan dengan si corona ini, kira-kira gitulah. Nah, jadi kita harus menggunakan masker, Pak. Saya mohon maaf sekali. Ya. Bagi yang tidak menggunakan masker, tolong saya mohon maaf, tolong maskernya digunakan. Tapi punya ya masker ya Mas ya? Ada toh? Ada semua di ruangan ini masker? Ada ya? Mas, itu, nah yang duduk ada maskernya Mas? Tolong Mas, pakai Mas ya. Tolong ya, benar saya minta tolong. Dan nanti kalau ada tim gugus tugas yang datang melihat kita pertemuan ada yang tidak memakai masker, yang salah tuh ya saya, kenapa dibiarkan, kira-kira gitu lah. Jadi saya mohon kepada kita semua, gunakanlah itu masker ya. Dan menggunakan masker itu yang betul ya seperti bapak-bapak ini. Ya, seperti bapak-bapak ini, jadi hanya mata saja lah kelihatan. Loh, kenapa Bapak buka-buka masker Pak? Ya saya kalau ngomong pakai masker sumuk rasanya. Jadi saya mohon maaf. Nah yang betul itu ya seperti Bapak ya, gunakanlah semua maskernya ya. Nah itu jadi tolong sekali lagi yang belum menggunakan masker di ruangan ini, apalagi nanti akan ketemu dengan Ibu Bupati ya. Tolonglah kita gunakan masker semua ya. Nah ini alhamdulillah ini sudah ada yang bagi-bagi masker. Apa dulu? Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa dia memperhatikan saya seperti sampai di pemimpin. Masker tuh, masker itu. Jadi itu, ya. Tolong nanti sampaikan juga kepada anggota Pak ya, kalau Bapak pertemuan ya, apa yang saya sampaikan ini ya. Nah kemudian jarak antara kita satu dengan yang lain ini tidak kurang dari 1 meter. Rasanya ada yang kurang dari 1 meter nggak ini Pak? Ada Pak. Nah kalau ada ya diatur sendiri lah ya. Nah kira-kira itulah. Jarak satu dengan lain tidak kurang dari 1 meter ya. Nah itu. Nah kemudian juga apa namanya dalam kita berkomunikasi juga ya tetap menggunakan masker ini ya. Karena ini sudah masuk dalam new normal life yang saya katakan tadi ya. Nah kemudian selanjutnya bapak-bapak semua ya, ini kebetulan kan kita ini di pertanian semua ya Bapak ya, jadi saya punya kewajiban juga lah untuk ini menyampaikan kepada bapak-bapak semua. Pertanyaannya kan begini Pak, serius benar gak Pak ini COVID-19 ini? Sangat-sangat serius Pak, jawabannya sangat serius. Cuman kita semua ini hadir di sini kan kita ini pemimpin ini diharapkan kita tidak panik menghadapi situasi ini. Apalagi kita ini kan umat beragama, kita berikhtiar yang saya sampaikan tadi, pakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak. Kalau itu sudah kita lakukan semua, ya terakhir kita berdoa kepada Allah kan kira-kira gitu. Nah, selebihnya ya serahkanlah sebagai kuasa. Jadi serius, tapi jangan sampai membuat kita menjadi panik Pak ya. Nah kemudian selanjutnya bapak-bapak ibu-ibu semua ya, kita sama-sama tahu sih ya, mungkin sudah melihat di Android yang punya HP, membaca di koran, mendengar di radio ya. Untuk kita Kabupaten Lampung Tengah ini ya, data yang saya lihat itu memang yang terkena COVID-19 itu ya, kalau kita lihat betul-betul data itu ya bukan juga alhamdulillah sih sebetulnya, tapi faktanya penduduk Lampung Tengah, tapi mereka bekerja di luar gitu loh. Betul nggak ini Pak? Ya. Jadi sekembali mereka datang dari luar, apakah dari Jawa, apakah dari mana gitu ya, ternyata memang itu yang banyak sebagian besar adalah bisa positif jadi corona kan gitu. Artinya apa Pak?
saya sampaikan dalam pertemuan kita ini ya. Saya minta tolong betul pada kita semua yang ada di sini ya. Kalau ada saudara, ponakan, adik, kakak, teman, ayah, ibu, mertua dan lain-lain yang memang datang dari luar Lampung Tengah ya, itu memang wajib untuk diisolasi, Pak. Diisolasi, di karantina kira-kira gitu ya, selama kurang lebih 14 hari. Kenapa ini harus dilakukan? Karena begini, kalau sudah melampaui waktu 14 hari dan ternyata si orang tersebut tetap sehat, insya Allah memang sehat gitu loh. Kalau tidak, nanti di situ akan kelihatan sekali. Ini sih sekarang memang sudah agak kurang. Yang banyak kemarin itu kan menjelang puasa dan menjelang hari raya ya. Dan memang faktanya begitu. Habis hari raya, Pak, bertambah kan? Apa itu sih yang plus positif corona ya kan? Jadi maksud saya, kalau ada yang seperti itu, tolong. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Tolong ini, kalau ada pendatang-pendatang penduduk Lampung yang datang, tolong ini segera dilaporkan ke Pak RT, Pak Dusun, Kepala Kampung, untuk segera didata. Nah, karena mereka ini diisolasi selama 14 hari, mereka ini kan mau makan, mau minum, dan lain-lain. Nah, makanya pemerintah dalam hal ini, Bupati kita, Bapak Lukman Jaya Sumarko ini, memberikan bantuan kepada mereka ini, yang termasuk dalam ODP, orang dalam pemantauan ya. Inilah mereka diberikan bantuan. Kalau tidak salah, kalau salah silakan dikoreksi. Diberikan bantuan 5 kg beras dan 15 butir telur. Betul ya Pak? Mungkin Bapak-Bapak sudah mendengar ya. Itu kenapa ya? Karena mereka diisolasi. Sementara kan mereka mau makan dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Isolasi itu seperti apa Pak? Isolasi itu yang mereka tetap tinggal di rumahnya. Tidak ke Indomaret, tidak ke Alfamart, tidak ke pasar, tidak ke tetangga gitu. Kalau dia hanya menjemurkan dirinya di halaman rumah, ya nggak apa-apa, itu wajar-wajar saja. Itu yang perlu sama-sama kita perhatikan dalam situasi sekarang ini. Nah kemudian juga dalam hal ini pemerintah juga banyak perhatian karena dampak daripada COVID-19 juga, dampak daripada si virus corona ini memang sangat besar. Dampak ekonomi dan dampak sosial. Makanya ada juga kebijakan pemerintah dalam hal ini Pak Bupati kita, Pak Lukman Jaya Sumarko ini, dalam rangka pandemik ini, itu kalau tidak salah PDB yang SPP-nya nilai 35.000 ke bawah, itu kalau nggak salah untuk tahun 2020 ini digratiskan lah.